Ini idealnya ya, karena kata Nabi sama saja hari ini dengan kemarin masih rugi. Itu kalau sama ya. Karenanya harus ada peningkatan. Nah, upaya praktis untuk meningkatkan kualitas tadi, baik kualitas ibadah maupun muamalah ya, dan yang lain-lain itu dengan ilmu. Maka kata Nabi, kalau kamu pengen dunia dengan ilmu, pengen akhirat juga dengan ilmu. Jadi menuntut ilmu ini perkara fardu yang tidak ada istilah pensiunannya, nggak kayak kerja pegawai ada pensiun. Tapi kalau untuk ilmu kayak makan, nggak ada pensiun, kayak minum. Berhentinya kapan Pak makan minum? Mati ya, mati baru pensiun tuh makan minum. Menurut ilmu juga sama, mati baru pensiun ya. Kata Nabi kan, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Menurut ilmu itu fardu ya, wajib seperti sholat untuk muslim laki-laki, muslim perempuan, dari mulai buayan sampai liang lahat, berarti kan mati tuh. Mati baru berhenti thalabul ilmi. Baik para sekalian, dalam rangka kita mengamalkan ayat-ayat tadi, hadis-hadis Nabi tadi, ya maka kita gunakan untuk thalabul ilmi. Yang sekarang ini insya Allah akan kita kaji ayat-ayat Allah ya. Masih di surat Al-Maidah ya Pak. Al-Maidah. Sekarang ayat berapa? 12. Ini sampai berapa nih? Ini panjang nih. Dua juga boleh ya, dua boleh. Nanti kita baca aja dua. Kalau misal keburu ya dua-duanya, kalau enggak satu ya. Baik para sekalian, kita baca Al-Maidah 12 hingga 13, kemudian kita diawali dengan Al-Fatihah. Dan semoga juga dengan Al-Fatihah yang kita baca, segala hajat yang kita inginkan Allah kabulkan, doa-doa yang kita panjatkan Allah kabulkan. Juga untuk teman-teman kita yang tidak hadir lantaran ada halangan, semoga segala halangan Allah terima. Dan juga untuk teman-teman kita yang telah Allah panggil, keluarga kita yang Allah panggil untuk menghadapnya, juga guru-guru kita termasuk para wakaf masjid ini ya. Semoga Allah tempatkan si Allah tempat yang paling indah, yang terbaik dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'asna minhum isnai asyara naqiba. Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanan la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil
Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifunal kalima am mawadi'ihi wa nasu hazzam mimma dzukkiru bih wa la tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, shadaqallahul azim. Kita terjemahkan. Nanti silakan kalau ada yang perlu ditanyakan sekitar masalah hukum-hukum tajwidnya atau mungkin terjemahnya. Kalau nggak ngerti, nggak jelas, langsung tanyakan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadallah. Walaqad dan sungguh. Ya, di sini ada dua penegasnya. Pertama lam taukid juga qad. Itu juga termasuk huruf penegas ya. Jadi sungguh-sungguh ya. Jadi perangkat penegas itu ada lam taukid, kala ini ada qad, inna, anna ya, itu. Innama akhadallah telah mengambil siapa Allah mitsaqo. Apa Pak mitsak? Janji ya, janji yang kuat ya. Mitsak itu yang kuat yang diambil secara sepihak ya. Jadi Allah yang ngambil janji. Bukan atas dasar apa? Kesepakatan dua belah pihak, bukan ya. Kalau kesepakatan dua pihak biasanya pakainya wa'dun, ahdun ya. Itu, ini janji sepihak. Seperti halnya janjinya seorang suami ketika mengucapkan kalimat ijab qabul. Itu juga sepihak juga tuh, misak juga. Allah menyebutnya misakon golidho, janji yang kuat itu ya. Jadi kata misak itu digunakan untuk dua hal ini. Ketika Allah mengambil janji pada Bani Israil atau para nabinya ya, atau ketika seorang suami apa mengucapkan qabul ya dari pernikahan yang akad nikah itu, kuterima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin sekian kontan, itu namanya misak itu. Jadi nggak ada saling berjanji ya, nggak ada kan Pak, bukan mengikat janji tapi dia memang dia sendiri berjanji. Misaqo, misak janji yang kuat Bani Israil kepada Bani Israil ya, Bani Israil yang pada waktu itu sedang dipimpin oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Karena Bani Israil itu mulainya berarti dari siapa? Anak-anaknya ya, Yakub. Nah, Nabi Musa, Nabi Harun dan nabi-nabi yang lain ya Pak. Nabi siapa? Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Nabi Isa, termasuk Bani Israil, Wa ba'asna dan kami telah mengutus minhum dari mereka isnai asyara. Berapa Pak? 12 naqiban, pemimpin. 12 ini adalah dari semua putranya Nabi Yakub atau Nabi Israil ya. Nabi Israil itu Nabi Yakub, punya anak 12, semuanya jadi pemimpin. Termasuk yang namanya Ruben, anak yang pertama, ada Yahuda ya, ada Nabi siapa? Yusuf, ada Nabi, kemudian ada Yusuf, ada Benyamin, itu. Saya nggak hafal ya Pak. Ada yang hafal nggak? 12 itu. Itu doang ya, sama berarti ya. Ruben, Yahuda, Yusuf, Benyamin ya, gitu namanya. Siapa namanya? Saya lupa. Siapa namanya? Namanya ya, lupa saya. 12 itu. 12 itu dari 2 istri ya. Istri pertama 10, istri kedua 2. Nah, istri kedua itu Yusuf sama Benyamin. Jelas ya, Benyamin ya. Yusuf itu dari ibu yang kedua, namanya ibundanya Rahel ya, Rahel. Dan semua itu menjadi pemimpin. Dan
Di dalam ayat lain 12 orang itu disebut dengan al-asbat. Apa? Al-asbat. Al-asbat pakai to. Itu 12 itu. Nah, itu semua jadi pemimpin dan menjadi pemimpin-pemimpin yang kemudian yang terbesar jadi yang namanya Yahuda itu menjadi sekarang bangsa Yahudi itu ya, bangsa Yahudi itu. Bangsa Yahudi yang dari situ ya ada yang beriman pada Nabi Muhammad, ada yang kafir, banyakkan yang kafir ya. Lanjut. Wa qala Allahu, dan berfirman Allah ya, Allah Subhanahu wa taala, ini sesungguhnya aku ma'akum bersama kalian ya, ketika mengambil janji. Kalau dalam surat apa? Surat Al-Baqarah ya, dan surat apa lagi? Masih An-Nisa ya, ada juga. Waktu diambil janji itu sambil diangkat Bukit Tur Sina ya, diangkat, diancamkan. Itu. Kalau di Al-Baqarah jelas isinya ada 10 ya, perjanjian yang diikrarkan oleh Bani Israel. Jadi Allah berfirman pada mereka, ini ma'akum, musuh aku bersama kalian. Itu. Maksudnya bersama kalian selagi mereka menepati janjinya, selagi mereka menepati janjinya. Bersama di sini maknanya apa? Akan menolong, ya, akan menolong, ya, akan meridhoi seperti itu. Nah, lain sungguh jika ia akan menolong, sungguh jika akomtum. Ya, jadi Allah akan menolong mereka, Allah bersama mereka, sungguh jika akomtum, kalian menegakkan sholah. Ya, karena salah satu materi daripada janji itu adalah sholat. Nah, sholat. Jadi sholat itu bukan syariat yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad saja, tapi juga pada nabi-nabi yang sebelumnya. Itu sholat. Hanya memang apa? Tata caranya, kaifiatnya yang beda, waktu-waktunya juga ya. Makanya Rasulullah sebelum Mi'raj perintah sholat 5 waktu udah sholat kan Pak? Udah sholat kan? Nabi udah sholat. Di Makkah itu udah sholat dari mulai awal. Bahkan pokoknya Nabi udah sholat. Termasuk juga puasa. Karena itu syariat yang disyariatkan pada nabi-nabi yang sebelumnya. Jadi sungguh jika kalian menegakkan sholat, Allah tetap bersama kalian. Wa aitumuz zakah, dan kalian zakat, menunaikan zakat. Jadi zakat itu syariat dari Allah kepada semua nabi-nabi yang disyariatkan untuk umatnya agar menunaikan zakat. Jadi bukan umat Nabi Muhammad saja dengan syariat zakat fitrahnya, zakat malnya, mujaroahnya, zakat mujaroah, zakat apalagi tijarohnya, tidak ya. Artinya nabi-nabi sebelumnya juga sama ada syariat zakat. Zakat beda dengan pajak ya Pak? Beda. Besarnya juga beda besarnya. Pak RW, besarnya beda. Zakat cuma 2,5%, pajak 12 ya. Kecuali zakat pertanian yang tidak disirami ya, itu 10%. Nah, kalau zakat profesi, zakat perniagaan ya, perdagangan ya, nah itu peternakan, itu ya 2,5%. 2,5%. Lanjut. Wa amantum, dan kalian beriman birusuli, dengan rasul-rasulku. Jadi kalau ketika itu mereka diambil janji ya, nah, pada zaman Nabi Musa, Nabi Harun, nah, masih setelah Nabi Musa, setelah Nabi Harun itu masih banyak nabi-nabi ya, makanya ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman dan seterusnya, Zakaria, Yahya. Itu semua adalah utusan Allah, termasuk yang terakhir Nabi Muhammad. Itu rusuli. Semua itu utusan-utusanku ya, jamak ya Pak, rusuli. Kalau rasuli itu tunggal, rasuli, tapi ini rusuli ya, berarti jamak, rasulku. Beriman ya, semuanya, jangan pilih. Wa azzartumuhum ya, selain sholat, selain menunaikan zakat, dan disuruh beriman dengan semua utusan Allah, Rasulullah,
Juga wa'azartum kalian apa? Membantu mereka, membantu para rasul untuk menerima ajarannya dan menyiarkan, mendakwakan agamanya. Itu namanya membantu. Ya, membantu. Yang membantu Rasul itu juga berarti menolong Allah. Yang menolong Allah itu berarti sebenarnya menolong diri kita sendiri, gitu ya. In tansurullah yansurkum, kata Allah gitu kan. Kalau kamu menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Gitu. Nah, itu. Jadi termasuk menolong Nabi di sini. Wa azzartumuhu, dan kalian menolong mereka, menolong dakwahnya para Nabi. Bukan nabinya disuruh dakwah sendirian, berjuang jihad sendirian. Dan itu terjadi benar. Ya, ketika mereka masih zaman ini, zaman Nabi Musa. Begitu Baitul Maqdis, ya, Masjid Al-Aqsa dikuasai kaum Jabariyin, kaum yang apa namanya? Sangat lalim. Oleh Allah disuruh memerangi, membebaskan Masjid Al-Aqsa, malah Bani Israil bilang apa? Pergi aja kamu sama Tuhanmu, gitu kan, berperang melawan mereka. Kami nunggu hasilnya di sini sambil duduk. Berarti nggak menolong namanya, ya kan? Itu. Ini terjadi. Itu diabadikan di Quran. Kemudian yang keempat, wa aqradtumullahu qardhan hasana. Ya, yang keempat apa? Dan kalian meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Wa aqradtum, dan kalian meminjamkan Allah pada Allah qardhan hasan, yang pinjaman yang baik. Berarti ini bukan zakat ya, Pak. Apa? Infak ya, sedekah, apalagi jariyah, infak macam-macam, ada infak fisabilillah untuk kegiatan taklim, infak kegiatan dakwah, kegiatan jihad, ya, kalau saudara kita yang berperang di sana di Gaza, itu namanya termasuk qardhan hasanah namanya. Atau juga kita infak untuk membantu saudara kita yang memang dalam keadaan butuh ya karena bencana dan sebagainya. Itu disebut apa? Qardhan hasanan. Meminjamkan pada Allah pinjaman yang baik. Ini bukan berarti Allah itu apa? Miskin, bukan berarti Allah miskin butuh pinjaman sama kita, tidak. Ini istilah dari Allah buat kita supaya kita paham bahwa ketika kita mengeluarkan uang atau makan atau pakaian yang kita dermakan itu nggak akan berkurang, karena sama dengan orang minjemin. Namanya minjemin bakal dapat bayaran kan, akan dibayar seperti itu. Jadi jangan sekali-kali kita merasa waktu kita infak itu entah dengan uang atau makanan, minuman atau pakaian, atau bakal mungkin kendaraan dan sebagainya, jangan merasa bakal berkurang. Enggak, itu bakal dibalikin lagi. Dan yang dipinjemin itu bukan siapa? Bukan teman kita atau saudara kita, tapi Allah. Kalau teman kita masih suka apa, Pak? Ngemplang utang, ya kan? Gitu. Tarsok, ya kan? Teman kita apa teman Pak Rewe nih? Teman kita. Ya, teman kita. Nah, itu kalau teman kita. Kalau Allah yang dipinjemin nggak akan begitu. Pasti akan diganti. Nah, bahkan Allah itu menggantinya dengan berlipat. Jadi mengganti, dan ini dalam praktek beneran Pak, utang yang seperti kita ngutangin nih. Kalau kita kan berteman, berkawan, bertangga, suka ada yang ngutang sama kita atau kita yang ngutang gitu kan. Itu kalau kita membayar utangan itu lebih, itu ada sunahnya loh, Pak. Enggak, maksudnya saya ngutang ke abang, kemudian waktu saya bayar, saya utang 10.000, saya kasih 11.000, itu ada sunahnya. Nabi itu seperti itu. Nah, itu baru balasan dari di dunia ya, Pak. Nah, selebihnya itu udah, itu nanti Allah akan ganti dengan berlipat. Nanti kita buka ayat-ayat yang lain. Ya, di antaranya surat Al-Baqarah udah pernah kita kaji, juga surat At-Taghabun ya, bahwa ketika Allah membayar utang itu nanti akan diberikan yang dilipat gandakan. Itu, dilipat gandakan itu. Dan yang dilipat gandakan itu bukan untuk dunia saja, tapi nanti justru yang lebih banyak di akhirat, gitu ya. Bukan yang termasuk riba, Seth? Bukan, riba itu riba itu di awal kita ngomong nanti boleh kamu saya pinjam, tapi waktu membayar nanti lebihin ya, itu namanya riba. Kalau memang nggak ada perjanjian kan. Nah, jadi nggak ada akad ya, nggak ada akad. Ya, sodako atau menghadiahi itu tuh Nabi seperti itu, Pak.
Jadi ketika Nabi ditagih utang, waktu itu Nabi ngutangnya bukan uang tapi onta. Nah ini orang nagih juga agak kasar. Nah para sahabat dengar itu orang nagih utang, Nabi marah-marah, kata Nabi udah biarin aja tuh haknya dia yang ngutangin. Tolong carikan onta umur sekian. Karena saya utangnya onta yang umur sekian. Carikan sama sahabat-sahabat dapat onta tapi nggak ada seperti yang Nabi sebut. Ontanya lebih gede, umurnya lebih tua. Nah kata Nabi nggak apa-apa, kasihin aja. Berarti kan lah lebih tuh, lebih kan? Tapi tadi nggak menjanjikan dilebihi, yang ngutangi juga nggak minta dilebihkan. Nah itu bukan riba tadi ya, bukan riba. Jadi nggak ada akad sebelumnya ya. Nah kalau ada akadnya bahkan menentukan angka sekian persen atau ya nggak sekian persen pun tadi ya dengan kalimat ditambahi ya lebihi, itu juga sama riba juga. Itu riba itu. Lanjut tadi ya. Jadi wa aqradtumullaha qardhan hasanan. Kalian meminjamkan kepada dengan pinjaman yang baik. Yang baik itu berarti memang infak itu dari yang baik, yang baik-baik ya, yang baik-baik itu yang kita senangi. Itu. Karena kalau enggak yang hasanan, yang enggak yang baik-baik ya, bahkan suruhnya juga kita yang masih cinta ya. Kalau Quran surat apa? Ali Imran kan? Lan talbira hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kali-kali kamu nggak akan mendapatkan kebaikan sehingga kamu menginfakkan yang kamu cintai. Itulah hasanan. Nah, kalau kita sudah nggak suka, kalau makanan kita sudah nggak doyan, pakaian sudah nggak mau make, itu namanya bukan yang hasanan, ya hasanan. Makanya sahabat pernah nanya ke Nabi, ya Rasulullah, sodako yang paling banyak, paling gede pahalanya itu yang apa sih? Yang a'dhamu ajron bahasanya, yang paling gede pahalanya. Apa kata Nabi jawabnya? Kamu sodako waktu kamu sedang dalam keadaan sehat, kamu dalam keadaan kikir, kamu dalam keadaan ingin jadi orang kaya, ya, kamu masih takut miskin. Itu sodako yang gedenya, yang pahalanya paling gede. Pertama tadi Pak, dalam keadaan sehat. Nah, jadi kalau kita sedekah makanan, ya minuman, kita dalam keadaan sakit, itu nggak gede pahalanya. Kenapa? Kita lagi nggak doyan makan kan Pak? Oh iya kan? Kita lagi nggak nafsu makan. Ini jeruknya enak, seger, makanan juga lezat, bergizi, minuman seger, buah-buahnya juga masih segar-segar. Tapi kalau lagi sakit, kan kita nggak doyan biasanya kan? Kita sedekah, ya pantas saja dia sedekah. Orang dia nggak doyan, nafsu makan, pahalanya sedikit Pak. Tapi kalau kita lagi sehat, lagi doyan-doyan makan, lagi lapar lagi ya, kita sedekah, nah itu yang gede pahalanya. Gitu. Nah sahihun, lagi dalam keadaan kikir. Nah, kikir itu apa? Maksudnya kita lagi pelit. Pelit itu maksudnya kita lagi sayang-sayangnya dengan makanan kita, lagi sayang-sayangnya dengan baju kita, lagi sayang-sayangnya dengan apa yang kita miliki. Kok kita sedekahin? Nah itu yang pahalanya gede itu Pak. Atau ta'amul gina, lagi berangan-angan ingin jadi orang kaya. Pak, lagi berangan-angan jadi orang, berarti kita masih miskin sedekah. Nah ini yang gede. Kalau orang kaya sedekah apa Pak? Wajar banget. Orang kaya sedekah, ya kan wajar. Kita belum pernah kaya, tapi kita sedekah nggak nungguin kaya. Masih miskin sedekah. Nah itu yang luar biasa. Nggak biasa. Yang biasa tuh orang kaya sedekah. Gitu. Ini apa? Qardhan hasanan itu ya. Itu sahabat sampai detail seperti itu ya Pak. Saking pengennya apa? Mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah, kalau tadi dilaksanakan semua, sholat dikerjakan, zakat ditunaikan, beriman dengan semua rasul nggak pilih-pilih ya. Kemudian membantu perjuangan rasul-rasulnya, kemudian memberikan infak sodako yang terbaik ya. La ukaffironna, sungguh aku akan menghapus ya, pakai dua penegasnya. Pertama pakai lam taukid, kedua pakai nun taukid sakilah. Depannya la, ujungnya nun yang ditasdid itu Pak. Sungguh aku benar-benar ya, pakai itu. Sungguhnya lamnya benar-benar pakai nun taukidnya itu. Sungguh benar-benar aku akan mengcover, akan menutup, akan menghapus angkum dari kalian. Apa yang dihapus? Sayyiatikum. Apa artinya Pak? Kesalahan-kesalahan kalian. Ini jamak pada sayyi'ah.
Kalau pakai ta marbutoh satu, tapi ini jamak. Ada alif sama ta maftuhah yang di ujung itu sayyiati, ya. Kemudian di idhofah sama kum. Jadi akan dihapus. Jadi enggak gambar kalimat sederhananya Pak, nggak usah dah istighfar kira-kira gitu, nggak usah dah minta ampun, pokoknya sholat aja dosa diampuni, zakat aja dosa diampuni, seperti itu, ya kan? Nolong aja nabi-nabinya dosa diampuni, infak aja dosa diampuni, gitu. Infak aja diumpasin, infak aja, mau ke masjid, ke fuqara, ke masakin, ke tempat bencana itu, udah. Mau kepentingan taklim, kepentingan dakwah, kepentingan tarbiyah, dosa diampuni. Kita melakukan kebaikan-kebaikan tadi. Kemudian bukan hanya diampuni dari kesalahan-kesalahannya, bukan cuma dihapus kesalahan-kesalahannya, tapi juga wal udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi di dunia sudah dapat pengampunan, ya, dapat maaf dari Allah, dosanya semua diputihkan, ya, nggak ada kesalahan. Kemudian sungguh aku pasti akan memasukkan kalian, sama pakai lam taukid, la tadi wala udkhilanna pakai nun taukid sakila. Sungguh benar-benar aku akan memasukkan kalian. Jadi pakainya aku di sini Pak. Yang akunya itu di alifnya itu Pak, la u itu namanya amudoroah, namanya saya. Ya, kalau na nudkhilanna berarti kami. Berarti ini sepertinya bukan lagi Allah nggak melibatkan makhluk. Ya, malaikat siapa? Aku yang langsung akan masukkan kamu ke surga. Ke surga-surga. Ke taman-taman surga. Jannat bentuk jamak jannah. Jannah satu taman surga, tapi jannatin ini taman-taman surga. Ya, yang lengkap dengan berbagai macam fasilitas yang nikmat dan keindahan-keindahannya. Dan macam-macam surga itu ada 7. Ya, ada 7. Tergantung nanti tingkatan kitanya ya, tingkatan keimanan kita gitu ya, ketakwaan kita itu. Surga-surga tajri yang mengalir min tahtiha dari bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Di sungainya bukan kayak sungai di dunia yang mengalir dari atas. Ini mengalir dari bawah. Kebayang nggak Pak? Kalau dunia, kalau dari atas ke bawah itu dunia wajar gitu kan, ngalir dari atas ke bawah. Ini mah dari bawah. Aneh. Lebih aneh lagi isinya bukan air yang kita lihat seperti itu gitu kan. Ada 4 macam kan. Sungai hamar, sungai susu, sungai madu, sungai air jernih. Gitu. Pak, gitu. Kebayang ya? Sungai madu kita mandi madu beneran tuh asli tuh. Mandi madu beneran tuh asli tuh. Mandi susu itu lulur beneran itu ya. Itu disebutkan di Quran itu macam-macam sungai tadi. Jadi sungainya bukan sungai yang tenang tapi tajri, mengalir tadi. Gerakannya seperti itu dari bawahnya. Saking indahnya dan sulit untuk dibayangkan konkretnya. Pak, konkretnya nggak bisa dibayangkan. Ya. Bagaimana Pak kita minum telaga Kausar, sekali minum selamanya nggak kehausan. Kita makan seenak-enaknya apa yang kita mau, daging macam-macam, tapi kita nggak buang air kecil, nggak buang air besar. Seperti itu. Kita didampingi oleh bidadari-bidadari cantik-cantik, ya, yang selalu perawan. Bahasanya selalu perawan di Quran kan Pak? Selalu perawan. Anak susah anak. Susah dibayangin tuh, nggak bisa dibayangin kan, nggak usah dibayangin, betul. Gitu. Nah itu ini surga, jadi lengkap dengan berbagai fasilitas kenikmatan. Ya, buah-buahan yang dipetik tidak berkurang, Pak. Ya, wafa kihatim mimma gimana? Wafa buah-buahan yang selalu ketika dipetik itu tidak terlarang ya, wala mamnu'ah, dan tidak habis, maksudnya petik numbuh buah lagi gitu ya. Jadi nggak ada proses bunga kemudian pentil ya kan. Kalau di dunia kan ada pentil itu masih terseleksi kan pada rontok gitu kan. Kelamaan itu langsung ya. Pada buah-buahan itu pada menjuntai tempat kita duduk bertelekan di dipan-dipan yang terbuat dari emas.
Gitu. Nih. Faman kafaro, nah maka barang siapa yang kafir, mengingkari isi janjinya tadi. Ba'da dzalika, setelah itu, minkum di antara kalian, faqad, maka sungguh dolla, dia telah sesat. Dia telah sesat. Sawa as-sabil, artinya ya dari jalan yang lurus. Sawa itu lurus, sabil jalan. Jadi alias kalau sudah hidupnya di luar janji-janji tadi, sudah membelok ya di janji, berarti dia bukan lagi di atas yang lurus, tapi di atas jalan yang berbelok, yang menyimpang tadi ya. Jadi kalau sudah nggak sholat berarti sudah dola sawaas sabil. Kalau nggak zakat berarti sudah dola sawaas sabil. Nggak sholat pak, nggak zakat itu disebutkan di Quran surat apa? Fusilat pak, ayat 6 ayat 7 kalau nggak salah. Itu dikategorikan musyrik. Nggak zakat itu dibilang musyrik loh pak. Nggak zakat itu. Nggak zakat itu musyrik. Jadi jangan dianggap karena nggak ada tuntutan apa-apa. Kita ini kan zakat kan memang nggak ada yang ngubrak-ngubrak, nggak kayak pajak ya pak. Pajak kan itu nggak ada yang nagih-nagih, itu nggak ada kan. Ya. Boleh merasa aman daripada pak membayar zakat karena nggak ada yang nagih, tapi di hadapan Allah itu nggak main-main. Itu nanti akan disetrikakan, ya kan. Harta itu akan digosokkan di pelipis, punggung dan lambung. Kalau di surat Ali Imran akan dijadikan apa? Akan dikalungkan. Bukan kalungan emas, tapi bahasa di hadisnya berupa ular yang berbisa yang akan matok nanti. Ular namanya ular akro ya, ular berbisa. Gitu. Nah, tergantung jenis zakatnya tadi ya, tergantung jenis zakatnya. Kalau zakatnya zakat kambing ya berarti dari 40 ekor dia satu, berarti 2,5% itu kan. Seperti itu. Kalau punya kambing. Kalau sekarang nih, misalnya di kampung nih, lagi panen apa? Panennya padi, jagung apa duren sekarang panennya? Di kintal ya. Jadi kalau jagung atau pertanian 8 kintal sekian, saya lupa 8 kintal setengah kalau nggak nyampe ya 8 kintal. Itu kalau kayak model duren itu kan tak ada hujan, itu 10%. Tapi batasannya nisabnya 8 kintalan gitu ya, nggak sampai 9 kintal. Nanti cek lagi. Tapi nggak sampai 9 kintal. Itu 10%. Tapi kalau yang diairi kayak padi kan diairi tuh, nah itu 5%. Gitu. Jadi zakat itu yang paling tinggi itu 20%, 1/5 kalau temuan ya bang, temuan. Tapi kalau di pertanian tadi yang tak ada hujan. Nah selainnya kayak simpanan, perniagaan, kita usaha dagang, mau sembako, mau jual beli motor, mobil, apa segala macam ya, kita punya perusahaan, itu 2,5% sama dengan simpanan, dan itu harus haul. Kalau tadi kan nggak pakai haul itu setahun gitu. Kalau pertanian perpanen gitu kan, perpanen itu. Kalau tadi mah kalau simpanan ya pakai haul. Nah itu nisabnya batasnya 85 gram emas, 85 gram emas itu ya. Jadi ya perlu kita harus tahu itu. Nah, termasuk orang-orang kaya ini kan, ya orang Muslim tuh di Jakarta ini pak banyak yang punya uang miliaran. Kalau dia konsultasikan dengan ajaran Islam, mengeluarkan 2,5% pak, itu nggak akan terjadi kesenjangan sosial yang mencolok. Nggak akan ada orang miskin yang ditinggal di sekitarnya pak, yang sangat-sangat miskin. Mungkin makan pun susah. Ya. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena yang si kaya-kaya ini nggak ngeluarin zakat. 2,5% itu kan emang lumayan loh pak. Kalau punya uang 1 miliar berapa duit? 25 juta. Kalau punya 10 miliar, emang lumayan, 250 juta kan. Kan itu duit. Tapi itu haknya Allah. Itu haknya Allah. Nggak main, harus dikeluarkan tanpa ada fuqara sekalipun. Lain dengan sedekah, lain dengan qardun hasanah tadi pak. Qardun itu hak kita bisa ngasih dengan cara kita kepada siapa-siapa gitu kan, mau keluarga, mau siapa gitu. Tapi kalau zakat mah haknya Allah gitu. Kalau kita nggak keluarin bakal diambil paksa. Orang itu punya Allah kan, itu hak Allah kan, ambil dengan caranya sendiri.
Nah, kehilangan, entah akan kebakaran apa segala macam. Itu yang zakat. Tapi kan qardun hasanan itu memang sifatnya tadi ya, kayak sodako, jariah segala macam itu hak kita, kita bisa. Nah, itu. Dan nggak ada angka-angkanya tadi kan, nggak ada angka-angkanya, mau 1%, mau 2%, 3% gitu ya. Kecuali kalau mau wasiat di total seluruh harta memang nggak boleh lebih sepertiga, nggak boleh. Lanjut, ayat yang ke 13. Fabima, maka disebabkan apa yang bi-nya namanya bisababiyah ya, walaupun tetap bi huruf jar dia disebut bisababiyah. Maka disebabkan apa yang naqdihim, apa naqdihim? Melanggar. Melanggar juga bisa merusak ya. Disebabkan naqdihim, melanggarnya mereka mitsaqahum, terhadap janji mereka. Artinya mereka benar-benar dilanggar itu janji. Entah sholatnya atau zakatnya atau mungkin bahkan semuanya, dan paling utama adalah mengimani Rasul. Itu di kalangan ahli kitab, jelas kan? Yahudi nggak mengimani Nabi Isa, ya kan? Yahudi nggak Nabi Isa. Kemudian orang-orang Nasrani nggak mengimani Nabi Muhammad. Bahkan di kalangan Bani Israel banyak nabi-nabi yang mereka bunuh. Jadi bukan cuma nggak mengimani, tapi mereka membunuh para nabi. Nabi Pak dibunuh, Nabi Zakaria dibunuh kan? Oh iya kan? Bahkan Nabi Isa juga dalam upaya pembunuhan, mereka yakini mereka membunuh, walaupun sebenarnya itu nggak dibunuh, karena Allah angkat. Nah, itu, jadi itu Bani Israel tadi Pak, Bani Israel itu, yang mestinya mereka mengimani para Rasul, membantu para Rasul, malah membunuh. Nah, itu makanya kalau hari ini Zion Israel membantai Muslim itu Muslim Pak. Bangsanya sendiri aja dibunuh, nabinya sendiri dibunuh, apalagi Muslim yang beda akidah. Jadi buat mereka itu, mereka membunuh kita itu kayak apalah, biasa itu. Biasa itu. Makanya mereka dikutuk ya, dilaknat gitu. Zaman dulu, iya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya ya kan, dibunuh itu. Itu nabi dan rasul. Nabi-nabi yang lain ribuan nabi yang dibunuh. Nabi kan ribuan, dari Bani Israil itu banyak sekali. Jadi nabi-nabi Bani Israil itu kayak kita Pak, ulama-ulama. Mungkin setiap gang, setiap kelurahan ada gitu ya. Nah, itu mereka bunuh. Jadi kerjaan Bani Israil itu adalah membunuh para nabi itu, para nabi itu. Ini termasuk bagian pada pengingkaran dari apa? Janji yang telah mereka ambil tadi. Bahkan disebutkan diikrarkan tuh janji. Lanjut. La'annahum, nah karena mereka mengingkari janji itulah la'annahum, benar-benar kami mengutuk mereka. Mengutuk ya, mengutuk itu memang ada yang dikutuk seperti Yahudi pada zaman Bani Israil pada zaman Nabi Musa, mereka ada yang kutuk jadi apa? Kera ya, jadi kera itu gara-gara mereka melanggar hari Sabtu. Pada zaman Nabi Isa, nah nanti ketemu nih, ya ketemu. Mereka dikutuk jadi babi. Dikutuk ini ketemu nanti. Kayaknya agak jauh tapi ya, di surah Al-Maidah ini kan. Mereka dikutuk jadi babi gara-gara mereka mengingkari Al-Maidah, hidangan yang turun dari langit. Tapi seluruhnya mereka itu dikutuk, walaupun nggak jadi babi, nggak jadi monyet. Apa pengen dikutuk? Mereka jauh dari rahmat Allah. Jauh dari rahmat. Jadi dalam dadanya itu kebencian, Pak. Serakah, nggak ada nikmat-nikmatnya mereka itu, karena hidup dalam kutukan Allah. Mereka itu dikutuk oleh Allah itu. Jadi mereka itu jauh dari rahmat. Rahmat itu artinya apa? Kebaikan, boro-boro berkah ya. Rahmat nggak ada gitu, karena mereka dikutuk oleh Allah gara-gara mereka mengingkari janji ini tadi. Nah, artinya ayat ini juga bisa jadi apa? Ambil pelajaran buat kita. Nah, kalau kita ini sebagai muslim yang ada perintah sholat, ada perintah zakat, ya, perintah menolong Allah dengan apa? Mengimani Rasulullah, kok nggak kelaksana pun sama, ya. Artinya sama nasibnya seperti Bani Israel seperti itu. Yang dalam kutukan Allah, walaupun tadi nggak dikutuk jadi babi atau monyet gitu ya. Lanjut.
Wa ja'alna kami jadikan qulubahum akan hati-hati mereka qasiyah. Nah, ini bagian pada kutukan, Pak. Hatinya qasiyah. Apa Pak qasiyah? Keras. Membatu. Membatu. Jadi disebutkan di surah Al-Baqarah bahkan lebih keras daripada batu. Batu sekeras-kerasnya batu, Pak, masih lumayan. Masih bisa dialirin air di atasnya. Banyak kan sungai yang bawahnya batu. Bahkan kata Allah ada batu yang dari celah-celahnya keluar mata air. Bagus kan? Bahkan ada batu yang menggelinding ketika dia bertasbih. Ada batu. Itu batu. Tapi manusia kata asyadu qaswah. Lebih keras pada batu. Nah, itulah orang-orang yang melanggar perjanjian itu. Jadi itu dalam kutukan. Hati mereka sangat keras. Penuh dengan kebencian. Jadi kita ini dianggapnya apa yang pantas dilenyapkan, pantas dibantai, pantas digenosida. Itu karena qasiyah tadi hatinya sudah keras itu. Nah, ini dari Bani Israel. Kemudian juga perilaku mereka yang lain adalah yuharrifunal kalima amawadihi. Mereka merubah-rubah al-kalima, ya, kalimat itu kalamullah, amawadi dari tempatnya. Jadi kitab Taurat, Injil termasuk itu mereka gubah. Maka mereka dari istilah tim revisi Alkitab. Dirubah-rubah. Di perjanjian lama babi haram. Di perjanjian baru babi hutan haram. Berarti babi kota halal. Oh iya. Oh, halal, Pak. Seperti itu. Dirubah-rubah. Hamar itu haram. Tapi mereka kalau hamar itu terbuat dari anggur, nggak haram. Kenapa? Asalnya anggur. Itu mereka dengan logika seperti itu. Akal-akali. Dan banyak lagi ya, banyak lagi. Nah, termasuk yang paling mendasar adalah Bapak yang dirubah-rubah, Pak, tentang Tuhanan. Yang kedua tentang sifat-sifat Nabi Muhammad itu. Jadi yang paling mendasar di Taurat, di Injil itu tentang ketuhanan ya. Disebutkan dalam surah At-Taubah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair putra Allah. Kemudian orang-orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah, Isa putra Allah. Mengatakan salisu salasah. Ya, istilah Tuhan itu dalam trinitas. Itu termasuk paling mendasar karena sudah merubah masalah yang mendasar itu masalah usul ketuhanan. Yang kedua tentang sifat-sifat nabi, dirubah semua. Mereka itu di Taurat aslinya, di Injil juga kata Muhammad, Ahmad itu adalah kalimat yang tertulis di situ berulang kali. Sampai Allah sebutkan, hum ya'rifunau kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenal kata Muhammad, Ahmad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Saking banyaknya kalimat itu. Tapi mereka hapus semua kata Muhammad, kata Ahmad. Termasuk ciri-ciri Muhammad itu seperti apa? Ciri-cirinya itu lengkap banget, Pak. Fisiknya seperti apa? Ada semua. Muhammad nggak terima sodako, nggak makan zakat, itu ada semua. Fisiknya ada semua itu. Tapi mereka tuh hapus semua itu. Nah, itu termasuk yuharrifuna kalimaan mawadihi dan seterusnya itu ya. Udah saya, Pak? Nggak apa-apa. Baik, sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan insya Allah di kesempatan yang akan datang di tahun depan. Insya Allah. Kalau Allah izinkan, kendaki. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.